Yohan berniat mengadu Taejung dengan Dokyong. Setelah memberitahukan nama sosmed Dokyong pada Taejung, Yohan kemudian mengubah sosmed Dokyong dari private ke mode publik. Nantinya, Yohan akan berpihak pada pemenang antara Taejung atau Dokyong. Tanpa berlama-lama, Taejung pun langsung stalking dan mendapati jika kini Dokyong ada di Busan. Sementara itu, detektif Il-guk dan Hwang Chul datang menemui teman-teman Taejung untuk mencari informasi, tapi hasilnya nihil. Hingga kemudian, Taejung tiba-tiba menghubungi Hwang Chul. "Aku bukan pelakunya dan akan kutangkap pelaku sebenarnya." Saat Il-guk merebut ponsel, teleponnya mati. Tapi lokasi Taejung sudah terlacak. Di Busan, Dokyong punya teman bernama Son-gyu yang merupakan bos preman. Dan satu-satunya alasan Son-gyu mau berteman karena Dokyong investor terbesarnya. Kemudian di toko, Yongsik khawatir karena Taejung tak bisa ditelepon. Eunbi pun menawarkan untuk mencari bersama. Mereka datang ke penjara, tapi ternyata Taejung belum tertangkap. Eunbi pun menyarankan untuk melacak lokasi dari ponsel yang diberikan Yongsik pada Taejung. Dan didapati Taejung berada di Busan. Di jalan, Il-guk amat berambisi menangkap Taejung, sedangkan Chul-hwan terus kepikiran ucapan Taejung. Sementara itu, Yohan menghadiri upacara peringatan kematian orang tuanya. Paman dan tantenya pura-pura peduli, padahal mengincar warisannya. Saat acara usai, bibi atau asistennya datang. Yohan langsung cerita tentang paman dan tantenya. Dibantu wanita bernama Chongri, mereka menghabisi semua kerabat Yohan. Dan tanpa Yohan sadari, sebenarnya bibi adalah ibu kandung Yohan yang telah menjadi orang kepercayaan Yohan. Kemudian di Busan, Dokyong dan Son-gyu mengadakan pesta pora. Taejung pun mengawasi juga membuntuti mereka. Namun pergerakannya terlihat oleh Son-gyu. Tak lama kemudian, Taejung akhirnya bertemu dengan Dokyong. Bukannya menyesal, Dokyong malah petantang-petenteng. Lalu meminta Son-gyu dan anak buahnya menghajar Taejung. Dan Taejung yang kewalahan pun akhirnya kalah. Dokyong menelpon Yohan karena ia penasaran apa Yohan yang memberitahukan keberadaannya pada Taejung, dan Yohan hanya tersenyum. Saat sadar, Taejung tengah terikat dan disekap, sedangkan Dokyong dan Son-gyu asik berpesta. Lalu kemudian Il-guk beserta para polisi datang, sedangkan Yongsik dan Eunbi berpencar mencari Taejung. Il-guk ingin masuk ke pesta untuk mencari Taejung, tapi dilarang keras oleh Son-gyu. Dan akhirnya mereka pun mencari di area lain. Yongsik yang tengah mencari melihat keramaian di area perahu. Sementara Dokyong berusaha mencari Taejung juga. Tapi keburu hilang diselamatkan Yongsik. Saat akan kabur, Chul-hwan menghadang. "Ini salah dan aku akan membantu." Yongsik mengingatkan, "Jangan banyak omong, tapi buktikan." Dan itu membuat Chul-hwan terdiam. Saat Il-guk datang, Eunbi memukul kepalanya dan mereka pun kabur. Untuk sementara, mereka menginap di rumah teman Eunbi dan juga karena mobil Yongsik yang rusak. Saat Taejung tidur, Eunbi tersentuh melihatnya. Keesokannya, Chul-hwan membuka loker yang disiapkan Taejung yang isinya foto dan dokumen Dokyong. Taejung berterima kasih pada Eunbi. Lalu kemudian Eunbi mendatangi Yongsik di bengkel. Sedangkan Dokyong terus mengumpat karena kesal Taejung berhasil selamat. Taejung bilang pada Yongsik jika sebenarnya yang ia ingin hanya permohonan maaf yang layak dari Dokyong. Saat malam harinya, Son-gyu mengumpulkan anak buahnya. Sedangkan Taejung mulai membuat senjata rakitan. Dan keesokannya, Dokyong membuat status untuk memancing Taejung datang. Sementara itu, Yohan diam-diam datang menemui orang tua Dokyong untuk menawarkan jasanya kembali karena Taejung kini tengah mengincar Dokyong. Tapi langsung ditolak mentah-mentah oleh ayah Dokyong.
Dan ketika tengah malam, ayah Dokyong mengirim orang untuk menghabisi Yohan. Namun Yohan yang justru mengalahkan mereka. Di tempat lain, Yongsik bercerita pada Taejung jika dulu rumahnya kebakaran karena tak sengaja membuang puntung rokok. Dan istrinya juga tewas di tempat. Polisi berasumsi ia sengaja membakar rumah, makanya ia divonis 20 tahun dan Eunbi amat membencinya. Dari rumahnya, Yohan terus memperhatikan pergerakan Taejung yang selalu didampingi Yongsik dan Eunbi. Aura sosiopatnya tak mengerti kenapa Yongsik terus membantu Taejung padahal tak dibayar. Saat Eunbi pergi ke minimarket, ada Ilguk di sana yang membuat Eunbi panik. Saat Ilguk tanya tentang Taejung, Eunbi bilang tak tahu dan langsung kabur. Dan Ilguk melihat tato bintang Eunbi. Ketika dipikir-pikir, Ilguk pun akhirnya ingat jika tadi anak Yongsik dan langsung mengejarnya. Tapi Eunbi berhasil lolos dan buru-buru meminta Taejung kabur. Saat Ilguk sampai, hanya Yongsik dan Eunbi yang ia temukan. Di rumah teman Eunbi, Yohan tiba-tiba datang. Saat Eunbi sampai, ia kaget melihat temannya pingsan. Yohan datang hanya ingin tanya kenapa mereka membantu Taejung. Tentu saja itu membuat Yongsik bingung, siapa dia nanya-nanya. Tapi suasana berubah kacau saat Yohan mengulik masa lalu keluarga Eunbi. Mereka marah tapi tak bisa melawan Yohan. Sementara itu, Taejung langsung meluncur mencari Dokyong. Saat sampai, anak buah Songyu mengerubunginya. Tapi Taejung tak peduli. Ia memberi peringatan terakhir pada Dokyong dan mulai menyerang dengan senjata rakitannya. Dengan sedikit baku hantam, akhirnya Taejung pun bisa mengalahkan Songyu dan menyusul Dokyong yang berusaha melarikan diri. Dokyong ngebut dengan mobilnya, tapi Taejung tak kalah lihai mengendarai motornya. Kejar-kejaran tak terhindarkan hingga beberapa saat kemudian Taejung mendahului Dokyong sambil menembaknya. Taejung juga masuk dan mengalahkan Songyu dan anak buahnya yang dari tadi ikut mengejarnya. Taejung juga mengambil alih mobil mereka, lalu menyerempet mobil Dokyong serta menabrakkannya ke sebuah truk hingga kecelakaan pun terjadi. Dengan 9 nyawanya, Taejung berhasil selamat dan berupaya membuat Dokyong yang sekarat mengakui kejahatannya. Tapi Dokyong cuma mengumpat lalu akhirnya tewas. Saat itu Yohan menelpon Dokyong dan diangkat oleh Taejung. Yohan senang Taejung menang dari Dokyong dan menawarkan pekerjaan jadi anak buahnya, juga membersihkan nama baik Taejung. Taejung memperhatikan sekeliling dan melihat Yohan ada di atas. Dengan dendamnya, Taejung menolak tawaran Yohan. Semua itu tak berarti baginya. Setelah waktunya yang terbuang sia-sia, adiknya yang dibunuh juga hidupnya yang telah hancur. Taejung pun bilang jika ia kini akan memburu Yohan. Yohan merasa marah karena semua tak berjalan sesuai keinginannya. Ia pun mulai dengan menghabisi kedua orang tua Dokyong. Lalu kemudian datang ke toko Yongsik untuk memulai rencana barunya. Nah, itu tadi episode 9 dan 10 The Manipulate. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.